Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat ulang tahun buat kita semua. Harusnya yang dapat hadiah yang pas ulang tahun ke-28 tahun ya tahun ini ya. Ada? Nanti kita cari ya. Baik, yang paduan suara apakah boleh duduk sama pasangannya dulu? Pastikan sebelah-sebelahnya. Karena kalau enggak kasihan yang paduan suara ya, Ella sebelahnya nanti pegang tangannya. Digenggam gitu ya. Ayo silakan Bapak Ibu yang ada pasangannya di paduan suara ya. Cari pasangannya. Yang memang gak datang ya gak usah pulang ya Bapak Ibu ya. Ntar pulang lagi nyari ya. Oke, jadi yang pasangannya hadir. Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini tema khotbahnya Till Death Do Us Part. Hingga maut memisahkan kita. Kalau kita ingat janji pernikahan kita, demikian bunyinya ya. Ada 3 hal yang saya mau highlight malam ini sudah ditulis ya. Pak Sutri diingatkan pada janji pernikahannya kepada pasangan untuk apa yang pertama? Yang kedua, yang ketiga, setia itu gak gampang ya. Coba kalau hari ini Bapak Ibu datang, Pak Sutri, kita bisa bilang Bapak Ibu setia gak? Tunggu dulu, bulan depan masih datang gak? Kalau bulan depan datang, udah namanya setia? Tunggu dulu, 2 bulan depan datang gak? Oke, 2 bulan depan datang, udah bisa dibilang setia? Oh tunggu dulu, 3 bulan depan datang nggak? Kalau tahun ini full datang Pak Sutri, tahun depan datang nggak? Bisa dibilang setia? Kadang-kadang sulit ya menentukan setia itu. Dan sebenarnya ukuran yang menarik, till death do us part. Bapak Ibu Saudara, tadi sudah lihat video ya, kita kayak nonton film India ya. Tadi Bapak Ibu udah mau bayar tiket tuh ya. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau lihat gambar ini, bisa ditolong sebentar? Sorry, ini dulu. Kira-kira sekarang kondisi pernikahan kita kayak yang mana ya? Nggak usah jawab ya. Tunggu. Ini bagusnya tuh suami jawab, istri jawab. Yang satu bilang, 1, 1, 4. Gitu ya. Kamu tuh sibuknya luar biasa yang nomor 4. Ada yang bilang kami dingin Pak. Nomor 1, musim dingin terus. Ya nanti Bapak Ibu yang ngecek lah ya. Tapi kira-kira ini gambaran awal saya mau bicara kepada kita. Bahwa memang tidak mudah hidup pernikahan. Ya, ini pun menafsirkannya bisa macam-macam. Kami hijau banget Pak. Wes nomor 3. Sampai tumbuh-tumbuhan lain. Gak tahu tuh apaan ya. Aduh Bapak Ibu sekalian ya. Janji pernikahan kita ada kalimat ini biasanya. Sampai maut memisahkan kita. Secara teoritis ya kita udah tahu lah ya saya tulis di sini. Pernikahan Kristen dipandang sebagai perjanjian yang diikat di hadapan Allah dan jemaatnya. Frasa, kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada Bapak Ibu yang menikah di luar negeri ya. Ngomongnya till death do us part gitu ya. Yang lain sampai maut memisahkan. Nah, mengingatkan pasangan akan janji mereka kepada Allah untuk tetap setia satu sama lain sepanjang hidup mereka. Ini adalah komitmen seumur hidup. Pernikahan adalah ikatan yang tidak dapat dipisahkan kecuali oleh kematian. Pasangan suami istri berjanji untuk tetap bersama, saling mencintai, saling menghormati, saling melayani satu sama lain sepanjang hidup mereka. Nah, ini teorinya. Prakteknya, realitanya kita bisa jawab di hidup pernikahan kita masing-masing. Tetapi saya ingin mengajak kita memperhatikan bahwa ketika pergumulan sulit dalam pernikahan, tetap ingat Tuhan hadir. Mujizat pertama Yesus dicatat pada sebuah pesta pernikahan di Kana. Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan berat dengan pernikahan, there is always hope in Jesus.
Coba saya kasih gambar kalau sudah ngerti ini ya. Yang mana gambar yang lebih Kristen? A atau B? Coba ini tes. Hah? Yang mana gambar yang lebih Kristen? Ya, B ya. Nanti kalau foto keluarga begitu ya. Till death do us part. Jangan till children do us part. Ya, ada kadang-kadang kita dipisahkan oleh anak-anak ya. Nah, dalam pengertian apa? Bukan berarti kita tidak boleh fokus sama anak, tapi hati-hati di dalam ilmu parenting, kalau fokusnya berubah dari pasangan ke anak, something wrong with our marriage. Gimana tuh Pak? Nanti kita bikin seminar lain ya. Tapi itu penting ya Bapak Ibu, hati-hati. Bapak Ibu janji nikahnya bukan ke anak. Anak satu waktu akan tinggalin kita. Kita janji sehidup sematinya sama suami dan istri, pasangan kita. Ya, sehingga kalau sudah dikasih anak, puji Tuhan, tidak diberikan anak juga, tidak ada yang kurang dalam hidup pernikahan Bapak Ibu Saudara. Karena janjinya sama pasangan kita. Ya, Tuhan percayakan anak, bonus, Tuhan kasih. Sehingga memang gambar yang lebih Kristen itu, saya juga waktu belajar ini iya ya. Saya janji menikahnya sehidup semati sama istri saya. Nah Bapak Ibu ada satu ungkapan ya, ini kalau kita bicara realita. Ada ungkapan yang bilang begini, jatuh cinta itu mudah, yang sulit itu bangun cinta. Wih, saya jatuh cinta lihat dia pertama kali. Tapi itu 20 tahun lalu, sekarang masih cinta enggak? Apa yang mempertahankan pernikahan? Di dalam kekristenan yang mempertahankan pernikahan adalah komitmen di hadapan Allah. Komitmen yang di dalamnya kita mengaku di hadapan Allah, Tuhan tolong saya mau setia kepada pasangan saya. Bapak Ibu kenapa? Karena ingat, perasaan penting tetapi perasaan bukan faktor utama mempertahankan pernikahan. Yang penting untuk mempertahankan pernikahan adalah komitmen. Itu yang kita buat di hadapan Allah ketika kita ada di altar pernikahan. Perasaan itu naik turun. Bayangkan kalau kita menikah, dasar bertahannya itu perasaan. Kadang-kadang rasanya kesel banget ya sama pasangan kita ya. Bener gak ya? Iya. Hari ini kesel, besok aduh sayang banget. Sorry ya, ini saya ngomong jujur aja. Pasangan kita kentut aja kita keselnya luar biasa kadang-kadang ya. Keluar lu. Bau banget sih. Coba, perasaannya waktu itu apa? Bayangkan kalau gara-gara kentut kita cerai gitu. Perasaan saya gak suka sama kamu, keluar kamu, cerai. Besok, aduh sini sayang tidur bareng lagi. Yang mempertahankan pernikahan, baik kentutnya bau, gak bau, dia tetap suami atau istri saya. Perasaan penting, tapi itu bukan faktor utama mempertahankan relasi. Nanti kalau bimbing anak-anak juga gitu ya. Karena anak sekarang, gue sayang banget Mi sama dia, gue sayang banget Pi sama dia. Dia kentut sedikit, pergi anaknya gitu ya. Karena apa? Itulah namanya cinta monyet ya. Cinta untuk dapat sesuatu. Bapak Ibu pernah lihat monyet? Jangan lihat pasangannya. Ini samping saya Pak, jangan ya. Monyet itu kalau dia sukanya makan pisang atau kacang ya. Nah, begitu kalau kita pegang pisang atau kacang, monyetnya deket tuh biasanya. Tapi begitu dia dapat, kita kasih pisang kacang, dia pergi. Cinta yang cuma ngerampas, aduh begitu saya dapat, saya pergi. Padahal kita bilang, monyet please stay, I want to eat with you. Tapi begitu dia dapat, dia pergi. Makanya cinta remaja itu dibilangnya cinta monyet ya. Nah jatuh cinta itu gampang katanya Bapak Ibu. Yang sulit itu bangun cinta. Gimana dalam pernikahan kita tetap growing in love. Itu PR kita untuk memenuhi janji kita di hadapan Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu saya nggak tahu ya. Saya tuh sempat mau cari video pernikahan saya. Gara-gara tema ini. Apa sih janji gua gitu ya. Saya lupa juga ya. Maksudnya bener nggak ya gue ngomong begitu ya. Tapi saya ingat, ini mudah-mudahan saya nggak salah, nanti saya cek lagi karena kemarin belum ketemu tuh. Sampai maut memisahkan kita. Terus kayaknya ada kalimat pendeta deh.
kiranya Tuhan menolong saudara untuk menghidupi janji itu. Karena apa? Kita tuh tukang janji ya. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, sebenarnya kita nggak mampu. Tapi ada tanggung jawab kita, ada. Tanggung jawabnya apa? Nih, bangun cinta, grow in love. Kita mulai dari awal ya, saya mau mulai begini. Allah itu ciptakan manusia dalam relasi, itu dari awal. Tuhan ciptakan manusia dalam relasi yang indah satu sama lain. Masih ingat? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Itu pertama kali ditulis di Kejadian 2 ayat 18. Setelah Allah cipta semua baik, sungguh amat baik. Pertama kali muncul di Alkitab kita kata tidak baik itu di Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti Allah menghendaki manusia membutuhkan manusia lain. Pendeta John Stott bilang begini. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Nah, menariknya di Taman Eden Tuhan menciptakan sebuah keluarga. Jadi relasi yang paling dasar, Allah tidak menciptakan 1000 Adam sama 1000 Hawa. Tidak. Allah tidak menciptakan sebuah kampung pertama kali. Dia menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk membangun keluarga dalam sebuah kasih yang indah. Makanya sebuah ungkapan bilang, the nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Tapi ini dosa masuk merusak relasi. Sehingga ingat, pertama kali yang dirusak dosa adalah keluarga. Itu yang terjadi. Bayangkan dosa merusak relasi-relasi yang indah harusnya jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ini Bart Simpson. Keluarga inti. Tapi kemudian jadi keluarga besar juga bermasalah ya. Makanya yang bilang paling enak jadi siapa? Perempuan yang paling bahagia? Hawa, gak punya mertua. Sorry ya. Adam juga sih. Adam laki-laki gak punya mertua ya. Ya maksudnya enak dalam arti apa? Karena begitu dosa udah masuk, mertua juga masuk gitu ya. Keluarga besar masuk, rasanya akhirnya mengerikan. Kalau tidak kenal Tuhan. Seorang koko tega bunuh dedeknya sendiri, Kejadian 4. Itu terjadi di mana? Di dalam keluarga. Tetapi bagi kita orang percaya, dosa bukan akhir ya. Sorry ini kok lebih terus dia. Karya kayu salib mendamaikan manusia dengan Allah dan juga dengan sesama. Menarik, salib itu punya dua dimensi. Pertama vertikal, hubungan dengan Tuhan dibereskan, tapi juga horizontal dengan sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan keselamatan di dalam Kristus bukan hanya punya dimensi personal. Tapi ada dimensi sosial. Jadi kalau kita di dalam Tuhan sudah percaya sama Tuhan ada pengharapan kok untuk kehidupan keluarga yang indah. Pendeta John Stott bikin buku judulnya dia kasih gambaran gini. New life akan punya new standard. Dan ketika new life, Bapak Ibu new life, saya new life, kumpul kita. Berarti menjadi new society. New society, akhirnya di dalamnya ada new relationship. Ini yang terjadi. Nah saya mau tunjukkan malam hari ini, that new relationship yang Alkitab bahas, itu mulainya di dalam keluarga. Relasi yang diperbaharui di dalam keluarga. Kita nggak akan baca ayatnya detail, saya akan tunjukkan saja. Bapak Ibu nanti bisa lihat di Efesus 5 ayat 21 sampai 6 ayat 9. Perhatikan pembaharuan yang harus terjadi dimulai di dalam keluarga. Kalau kita pakai Alkitab yang lama, yang sekarang kita pakai, sekarang kan ada terjemahan baru kedua ya. Ayatnya itu kenapa dia pergi terus ya? Ini nih. Ayat 21 itu rendahkanlah dirimu
seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saya mau jelaskan sedikit ya, Bapak Ibu tolong perhatikan. Jadi begini, di dalam Alkitab TB1 itu terjemahan baru 1, ayat 21 itu masuk ke atas. Coba lihat. Ayat 21 itu kalau di Alkitab cetak kita, nanti cek di rumah ya, itu 21 di atas ya. Jadi 22 sudah masuk perikop baru. Nah itu perikop kasih Kristus dasar hidup suami istri. Tetapi kalau cek terjemahan bahasa Inggris, dan saya bersyukur di terjemahan baru edisi kedua, ayat 21 itu ke bawah masuknya. Lihat ya, benar? Bapak Ibu lihat ya, ini terjemahan baru. Jadi ayat 21 itu nyambungnya ke bawah. Nah kenapa ini jadi menarik? Karena ayatnya akhirnya bicaranya begini. Tunduklah seorang kepada yang lain. Tadinya pakai istilah rendahkanlah dirimu. Kenapa ini penting? Bapak Ibu perhatikan, di dalam relasi tunduk merendahkan diri, kalimat ini menarik. Seorang kepada yang lain. Jadi siapa yang harus tunduk? Bukan salah satu, tapi dua-duanya. Saya makin menemukan waktu mempelajari bagian ini sedikit dalam bahasa Inggris dia bilang begini. Ide yang ada dalam ayat ini adalah mutual submission. Ini bukan submit satu pihak, karena ayatnya bilang begini. Hai istri, tanduklah suamimu, gitu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, kan? Jadi kesannya yang harus tunduk siapa? Istri. Terus suami? Kita mesti paham, idenya kalau ayat ini tadi berarti siapa yang mesti tunduk? Dua-duanya. Tunduklah seorang kepada yang lain. Jadi yang tunduk bukan cuma satu pihak. Yang harus merendahkan diri bukan cuma satu pihak kalau berdasarkan apa yang kita mengerti di dalam ayat ini. Makanya ini terjemahannya ya. Pengertian saling tunduk adalah bahwa kita harus dengan sukarela menempatkan diri di bawah otoritas satu sama lain dan melayani satu sama lain karena hormat kepada Kristus. Ini berarti bahwa kita tidak seharusnya mencoba mendominasi atau mengendalikan orang lain, tetapi, nah ini penting, tetapi lebih kepada melayani mereka dan mengutamakan kebutuhan mereka daripada kebutuhan kita sendiri. Ini adalah sikap kerendahan hati dan rasa hormat yang mencerminkan kasih dan ketulusan Kristus. Kenapa? Ini suami suka salah baca Alkitab. Begitu istri ngelunjak, lu mesti tunduk, ada ayatnya loh. Sekarang Bapak Ibu bisa balik. Yang tunduk bukan cuma gua, baca 21. Saling tunduk. Yang terjadi suami istri saling tanduk. Nah jadi Bapak Ibu saya makin ngerti, dua pihak harus saling merendahkan diri. Karena mungkin kata tunduk buat kita masih terlalu kayak gua di atas lu gitu ya. Enggak begitu. Kalau Bapak Ibu mengerti ayat ini, coba lihat bagian istri apa? Tunduk. Bagian suami? Kasihi. Jadi jangan cuma nuntut istri tunduk. Suami harus juga mengasihi. Itu bentuk suami mengasihi, tunduk, melayani kebutuhan istri. Jadi kalau suami mengasihi, istri otomatis tunduk. Kira-kira begitu pengertian Alkitab. Yang tunduk itu bukan cuma istri. Ayat ini terlalu lama disalah mengerti dan dipakai oleh laki-laki untuk nyalahin istrinya. Lu yang mesti tunduk. Ngomong dikit istri, lu tunduk. Kurang ngomong lagi, ada ayatnya. Gue sebutin ya, Efesus 5:23. Jangan lu tanduk-tanduk gua. Saya suami begitu. Tapi suami juga harus sadar. Kalau Bapak Ibu baca, ayat buat suami lebih panjang dari buat istri. Nanti cek di rumah. Istri itu cuma sampai 22 apa 23 sampai 24 ya. Terus suami dari 25 sampai 33. Karena lebih susah tunduknya itu. Dikasih gambaran contoh kayak gini loh kasihnya kayak apa? Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Nanti saya balik lagi ke situ ya. Nah, terus kalau kita baca bawahnya, anak sama orang tua, siapa yang kita bilang harus tunduk? Anak dong harus tunduk. Kalau kita betul baca ayatnya,
orang tua juga harus, tanda kutip, tunduk. Karena ayatnya tuh mutual submission ya. Ini relasi orang tua anak. Kata kunci anak, taati, hormati. Kata kunci bapak, jangan bangkitkan amarah. Itu bagian bapak. Lu anak diem, harus tunduk. Tapi kemudian kita orang tua kalau anak bikin salah terus gitu. Kalau lu salah, lu salah. Mama itu 2 tahun lalu gitu ya, masih disebut terus, masih marah gitu ya, hati-hati ya. Saya juga waktu baca ayat ini, bukan cuma anak yang harus tunduk, orang tua lakukan bagiannya. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan menarik sekali bagi orang Yahudi pada waktu itu atau orang Yunani, ada budak di dalam rumah. Nah ini juga ternyata relasinya baru. Apa kata kunci buat hamba? Taatilah ya. Layani Tuhan bukan manusia. Apa kata kunci buat Tuhan? Jauhkanlah ancaman. Jadi ini menarik Bapak Ibu ya. Pembaharuan terjadi mulai dari keluarga dan ini harus terjadi secara keseluruhan. Bagian yang kita bahas ini menekankan pentingnya saling tunduk. Saling kasih, saling hormat dalam hubungan keluarga. Kalau kita mau pakai payung otoritas ya, kira-kira begini nih payungnya ya. Kristus, lalu suami istri, ya ini kesannya kayak hierarki, tapi sebenarnya harus terjadi semua di dalam ketundukan kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap anggota keluarga dipanggil untuk memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain, berusaha untuk melayani, memberi dukungan. Suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kalau itu terjadi indah sekali. Ketika prinsip-prinsip ini diaplikasikan, keluarga dapat berkembang dan menjadi kesaksian yang kuat tentang kasih dan anugerah Allah. Sekarang saya mau masuk sedikit tentang kasih. Kenapa? Karena ayat untuk suami, istri tunduk ya, suami kasihi. Bukan berarti istri tidak perlu mengasihi suami. Karena kan harusnya saling ya. Jadi meskipun Paulus bilang suami kasihi istrimu, istri pun belajar mengasihi suami. Bapak Ibu yang kadang-kadang membuat pernikahan kita itu jadi banyak pergumulan ya, termasuk saya juga yang menikah sekian lama. Karena kasih tidak kita exercise. Kita nggak lakukan. Atau mungkin begini, bahkan kita nggak ngerti apa itu kasih. Contoh ya, 1 Korintus 13 membahas tentang kasih. Ternyata kasih itu bukan sekadar perasaan, tetapi kasih lebih dikaitkan dengan tindakan. Saya nggak akan baca semua, saya mau fokus membaca beberapa ayat saja dengan pengertian ini. You can give without loving, but you cannot love without giving. Saya kasih contoh. Pernah nggak kita jalan lalu sampai di perempatan lampu merah. Terus ada yang ngamen, kerincing. Kalau kita naik mobil, biasanya di dalam mobil sudah ada tempat uang. Koin ya. Terus kita buka kaca, bukanya besar dikit. Dikit ya. Terus kita kasih duit. I want to ask you, you give that out of love? Bapak Ibu ngasih itu dari kasih? Atau jangan-jangan gini, kita udah terbiasa. Buka kaca, kasih, cepetan lu pergi dari mobil gua serem lihat lu. You give without love. Jadi give bisa terjadi. Banyak keluarga yang masih terlihat pagi-pagi masih dikasih sarapan sama istrinya. Suami masih kerja. Tapi ternyata that is not out of love, that is out of duty. Ya udahlah. Makan deh, cepet mati deh ya. Makan ya. Saya ketemu soalnya beberapa pasangan muda. Jadi Bapak Ibu saya nggak mau menghakimi siapa-siapa di sini. Tapi saya ketemu beberapa pasangan muda yang berkata, kami bertahan Kak cuman karena anak-anak. Not out of love, out of duty. Gue udah gak sayang sama dia. Tapi mau gimana lagi? Kayak rasanya itu udah terjerat dalam pernikahan. No way out. Wah itu kalau seperti itu saudara.
sebenarnya kita nggak ngerti kasih. Apa itu kasih? Bahasa Indonesia dari semua bahasa di dunia katanya paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Coba, apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Arahnya kasih itu bukan buat diri kita. Kasih itu arahnya keluar kita. Kasih ya kasih. Love is giving, love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking, Bapak Ibu. You know? Dan banyak orang mungkin tidak sedang mengasihi. Saya bertahan hanya karena I love you, so you can love me too. Memang gak mudah ya. Kasih itu seperti apa? Saya ngerti ini waktu saya mau menikah. Pendeta saya minta konseling, kami harus konseling sama dia ya. Jadi itu peraturan dan dia tahu saya hamba Tuhan. Jadi dia bilang gini, Lex, dia panggil saya nama, dia lebih tua. Lex, kita nanti 2 kali ketemu aja ya. Nanti sekali yang sama orang tua. Jadi saya ingat sekali di pertemuan sama orang tua, lalu dia tanya sama saya. Jadi ada calon istri saya, calon mertua duduk sana, papa mama saya sebelah sini. Terus ini sambil konseling, persiapan, terus dia nanya, Alex, kau mengasihi calonmu? Di depan umum gitu ya. Kau mengasihi calonmu? Iya Pak Pendeta gitu ya. Mau jawab apa? Undangan udah nyebar. Kau mengasihi calonmu? Iya Pak. Betul Alex? Betul Pak. Coba kau baca. Saya ingat sekali dia suruh saya buka 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 8. Makanya saya tulis ya. Terus dia bilang, sekarang hadap calonmu. Kau mengasihi dia kan? Iya Pak. Sekarang hadap dia lalu baca. Lalu saya mulai baca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, terus sampai bawah. Kasih tidak berkesudahan. Amin. Betul Alex, kau mengasihi? Ya elah udah dibacain ayat masih nanya lagi. Betul Pak. Terus dia bilang satu kalimat yang mengubah pandangan saya tentang kasih. Sekarang Alex, kau baca lagi ayat itu, ganti dengan namamu. Hadap calonmu. Lalu kemudian saya mulai baca. Alex itu sabar. Alex itu murah hati. Alex itu tidak cemburu. Di situ saya baru ngerti. Kasih bukan untuk yang mengasihi. Tetapi untuk yang dikasihi. You want to love? Yes. Wah. Woo. Calon pasutri yang baik. That's good. You want to love? Then you need to learn. Bukan untuk aku. Tapi kasih itu fokusnya kepada yang dikasihi. Nggak gampang Bapak Ibu. Ini sulit loh mengasihi. Yakin malam ini mau mengasihi? Karena kasih itu ini. True love is about giving everything and expecting nothing. That is true love. Itu yang terjadi di kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia mengasihi kita. Ingat, Tuhan Yesus tidak rampok apapun dari kita. Tapi dia memberikan semuanya. Semuanya. Makanya katanya kasih yang paling dekat sama kasihnya Tuhan itu kasihnya siapa? Katanya kasihnya orang tua ya. Walaupun kasih orang tua sih tetap juga ya. Nggak sempurna-sempurna amat ya. Makanya ada lagu buat orang tua, buat mama ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Apa itu kasih? Hanya memberi, tak harap kwitansi. Ya, ayo ada mama-mama kwitansi nggak di sini? Mama-mama yang waktu besarin anak ya, cepat minum susu, cepat habis. Aduh, cepat besar biar kamu kerja baik, bagus ya, bawa mama jalan-jalan luar negeri. Ah, mama mau kwitansi. Saya waktu lihat itu, aduh Tuhan, masih banyak mama kwitansi. Sebenarnya lagu itu harusnya buat Tuhan ya. Kasih Allah kepada saya tak terhingga sepanjang masa. Gimana kasih Allah? Hanya memberi, tak harap kembali. Karena ini lagu anak-anak Bapak Ibu sekalian, harus dicari ilustrasi paling mudah
Untuk anak-anak membayangkan, maka dia bikin bagai sang surya menyinari dunia. Bapak-bapak, ayatnya buat bapak-bapak loh. Kasihilah istrimu. Kasih papa kepada mama tak terhingga sepanjang masa. Terus mamanya tanya, apa kasihnya pak? Hanya memberi. Ayo, tak harap kembali. Kadang-kadang papa-papa bilang, aduh pak, istri sekarang susah pak. Memang benar-benar workshop, suami work, istri shop. Hanya memberi. Tapi ini pengertian yang harus kita bawa ya. Kadang-kadang kita selalu berpikir kasih itu bagiannya perempuan. Alkitab bilang suami mengasihi, memberi, merelakan diri. Bahkan digambarkan seperti Kristus merelakan diri. Demikianlah engkau juga merawat istrimu. Bapak Ibu, ini tugasnya bukan tugas satu orang. Tugas berdua ya. Saya senang kalau naik pesawat itu, ini ada ayat menarik ya. Saudara-saudara yang kekasih, ini ayatnya umum ya. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling. Kata kunci di Alkitab untuk gereja, untuk rumah tangga, itu katanya saling. Itu kata kuncinya, saling. Malam ini jangan nyalahin ya, ntar kita mau komitmen di akhir ya. Lu tuh, banyakan ini, lu tuh. Gitu ya. Tadi waktu nonton film udah ada itu, papa tuh. Tidak ada yang salah, dua-duanya harus memperbaiki diri. Kata kuncinya saling. Bapak Ibu, waktu saya mengerti kasih Allah saya alami, itu modal saya mengasihi sesama. Saya paling ingat kalau naik pesawat ya, biasanya kan gitu ya. Kalau naik pesawat Bapak Ibu pernah lihat ini? Biasanya pramugarinya ngomong, jika tekanan udara di kabin mendadak menurun, maka masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker menutupi mulut dan hidung, kalungkan karetnya di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Saya dulu mau jadi pramugara Bapak Ibu ya. Cuma gak nyampe, tingginya gak nyampe. Ya, jadi saya selalu suka perhatiin tuh. Tapi yang saya senang adalah begini. Sesudah engkau pakai, lalu dia bilang begini. Bagi Bapak Ibu yang bepergian dengan anak kecil atau yang membutuhkan pertolongan, pakailah masker Anda lebih dulu, lalu menolong yang lain. Ini persis perwujudan ayat tadi. Kalau saya telah mengalami kasih Kristus saya alami, maka itu modal saya untuk bisa saling mengasihi sesama. Kalau Bapak Ibu sudah alami kasih Tuhan, mau keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita terus mengalami kasih Tuhan, maka buka hati kita, buka diri kita, alami kasih Allah dan kita pun akan bisa saling mengasihi lebih lagi. Apa gunanya orang tua itu pakai masker? Jangan supaya asik di aku dong pakai masker terus lihat, ih sesek ya, dadah. Enggak, orang tua itu dia pakai supaya bisa nolong. Bapak Ibu jangan egois ya. Saya pikir banyak tadi didoakan, menarik tadi Bapak doain. Banyak pasutri mungkin di luar sana belum kenal kasih Tuhan. Tapi kalau kehidupan pasutri kita yang sudah usianya 28 tahun komisi di tempat ini boleh menyatakan kita mengalami kasih Kristus, kiranya mereka boleh datang juga. Kita bawa mereka kenal kasih Kristus ya. Jangan cuma pakai sendiri gitu. Lu mau cerai ya? Cerai. Kita tuh jadi sombong karena kita ngalamin kasih Tuhan. Harusnya tidak begitu ya. Jadi di Alkitab kata kuncinya apa? Saling. Saya kaget juga. Kalau Bapak Ibu pelajari itu saling itu bukan hanya di gereja. Praktekin dulu di rumah tangga kita. Salingnya banyak loh. Bahasa Inggris bilang one another. Nih, banyak gak? Saling menerima satu dengan yang lain. Ini memang ayatnya kesannya buat jemaat. Tapi bagi saya jemaat paling kecil ya keluarga kita. Saling menanggung beban, saling mengampuni, itu yang paling susah. Aduh Pak, saya kalau disakiti Pak, susah saya Pak. Kadang-kadang saya ketemu satu ibu-ibu ya, habis retret gitu, dia datang, ini tantenya Kristen banget gitu. Pakai salib kecil di sini ya.
datang sama saya, Pak Pendeta boleh ngobrol? Silakan tante. Dia bilang, iya Pak, saya ini orang baik. Orang baik ngapain sharing ya, kita tutup doa aja ya. Kan baik, udah baik, puji Tuhan gitu ya. Terus kemudian dia bilang, tapi saya Pak, saya itu ya Pak, kalau percaya sama orang percaya banget. Tapi sekali saya dikhianati Pak, panjang tuh. Nggak bisa saya Pak, nggak bisa. Wih hebat banget ibu ini ya. Jadi kalungnya salib, tapi tanduknya keluar. Terus dia bilang lagi sama saya, dia ditipu teman dagangnya. Jadi dia kongsi sama temennya, terus teman baiknya itu nipu dia. Dia bilang sekali, saya itu Pak orangnya baik sama orang. Kalau orang baik sama saya Pak, saya bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya Pak, saya bisa lebih jahat sama dia. Ya ampun, ngeri banget filosofi ibu ini ya. Terus nanyanya sama saya, salah nanya ya. Menurut Bapak gimana? Ya Bu, harus mengampuni. Tapi susah Pak. Selalu ada alasan, susah Pak. Saya itu orangnya percayaan tapi sekali diginin, waduh Pak, aduh gak bisa. Saya bilang dalam hati saya kalau saya balikin, Bu coba. Sekali bikin salah sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, sekali lu bikin salah, gak bakal gue ampuni. Saya mungkin bawainnya bercanda ya. Tapi mungkin Bapak Ibu ada keluarga kita, suami atau istri yang perlu kita ampuni. Tapi dia udah main gila Pak. Ya sekarang main waras sama ibu lah. Saya gak ngerti juga. Saudara, kita terlalu sulit untuk mengampuni. Saya harus akui tidak mudah. Tidak mudah. Ini salah satu hal yang paling sulit. Tapi ini yang Tuhan perintahkan. Bukan cuma sulit Bapak Ibu ya. Bahasa Inggrisnya sulit. Saking susahnya. Dalam konseling pernikahan beberapa sampai bilang, setelah saya tahu dia main gila Pak, saya gak mau disentuh sama dia. Jijik saya. Dia udah main sama orang, sekarang mau main sama saya. Jijik saya Pak. Menurut Bapak bagaimana? Lah, nanya saya. Saya bilang Bapak, Ibu, ya tergantung siapa yang selingkuh ya. Kalau pertobatan ada, dan di dalam pertobatan itu kita mesti belajar mengampuni. Gak mudah, gak mudah. Gak gampang. Tapi ingat, tidak ada masa lalu yang bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah masa depan. Kita bisa merancang masa depan bersama Tuhan. Buka pintu anugerah. Jangan sombong merasa diri kaya. Karena saya gak pernah selingkuh, kau yang selingkuh. Maka gak ada pengampunan. No. Kita mungkin sama kayak ibu tadi. Sekali saya dihianati Pak, tapi kalau Tuhan lakukan hal yang sama, tidak ada dari kita yang sempurna. Kurang banyak Bapak Ibu, nih saya tambah. Pulang PA di rumah ya, centengin, ini kita udah papi. Do not lie to one another, ada tuh. Wash the feet, udah saling basuh kaki, ya itu tanda-tanda ya. Don't bite, jangan saling menggigit, itu kalimat Galatia gitu ya. Waduh Bapak Ibu nih bawa pulang nih. Di PA-in, centeng sudah, belum. Ini saya masih gigit dia Pak. Saya masih susah sama dia gitu ya. Kita butuh anugerah Tuhan. Oke, sebagai penutup buat kita malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya tidak ada pernikahan yang sempurna. Mungkin kita pernah mengalami semua fase ini. Saya harus katakan kalau ditanya sama saya, yang mana yang paling bagus? Saya harus katakan, no I don't know. It's only by God's grace. Ketika Tuhan mengubah. Kadang-kadang waktu kita santai, kita mungkin sangat hijau, tapi kita lupa kita butuh Tuhan. Tapi kadang-kadang di dalam gersangnya, tapi di situ kita sangat bergantung sama Tuhan. Dan saya pikir Tuhan, ya ini yang kita mau bangun sama-sama dalam keluarga kita. Maka hari ini fokus ya Bapak Ibu ya. Istri, baca baik-baik, bukan tanduk ya, jelas ya. Istri tunduk. Tapi suami mengasihi istri. Dan menarik ya, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kadang-kadang pengampunan membuat saudara bisa kembali hormati suamimu. Kadang-kadang pengampunan bisa membuat saudara lebih mengasihi istri saudara. Jadi hubungan suami istri itu bukan atas bawah ya, seolah-olah satu lebih tinggi.
Saya ketemu quote ini Bapak Ibu ya, setuju nggak? Jelek juga dia bilang kita ikan ya. The relationship between husband and wife must be like fish and water. Fish cannot live without water. And water is gersang without fish. Gitu ya. Bukan seperti fish and fisherman. Nggak gampang ya. Mari, Bapak Ibu ini udah pada married lebih dari, ini tampangnya kayaknya udah lebih lama ya married ya. Udah capek ya, udah capek. Saya soalnya gini ya, ini jujur aja ya. Saya kadang-kadang papa mama saya kan sampai 48 ya, 48 gitu. Itu tuh 48 tahun pernikahan, orang tua tuh mesti bisa ngomong begitu ya. Kadang-kadang kalau mama saya lagi marah, gua nggak ngerti tuh papi lu. Lu yang married sama dia, lu yang nggak ngerti. Udah 48 tahun masih nggak ngerti. Terus papa gitu, mamamu itu saya nggak ngerti dia. Memang mengerti itu susah ya. Sekarang udah ngerti suami istrinya? Kadang-kadang masih bingung kan? Nah kayak anak kadang-kadang dibawa dalam persoalan rumah tangga. Lu pilih papi apa mami? Benar papi kan? Mami kan? Gitu ya. Itu tuh kadang-kadang susah. Karena apa? Jangan-jangan ya itu kita mesti bangun kasih. Dan bangun kasih itu, nah Bapak Ibu pasti udah pernah bahas ini ya. 5 love languages. Kita mesti kenal nih bahasa kasihnya. Oh dia kayak tadi ya di film. Dia kerja, dia rasa itulah cara dia mengasihi istrinya. Istrinya bilang anak-anak tuh butuh kamu hadir di rumah. Nah jadi ini kadang-kadang kita mesti klop ya. Dalam arti gini, saling mengerti. Ada yang bahasa kasihnya pelayanan. Ada yang senangnya dipuji. Ada yang senang dikirim bunga. Saya dulu nggak terlalu ngerti ya. Karena saya menikahnya sudah agak umur juga. Jadi saya cukup lama lajang. Udah biasa hidup sendiri. Dan saya nggak romantis Bapak Ibu. Dan waktu saya ikut beberapa acara-acara seperti ini baru saya ngerti, oh belajar romantis juga penting ya. Kirim bunga, apalagi kalau bunga bank ya, itu sangat berbunga-bunga itu. Tapi poinnya adalah, lihat apa bahasa kasih. Kadang-kadang saya jarang memuji ya, padahal kan perempuan senangnya dipuji juga gitu. Jadi istri saya kadang bilang, gue cantik nggak? Kalau nggak cantik gue nggak kawinin loh, gitu ya. Tapi akhirnya saya belajar tuh, kalau dia pakai baju apa, cantik banget hari ini gitu. Tapi ya itulah cowok muji salah mulu ya. Jadi kemarin nggak cantik waktu pakai baju itu. Aduh, maksudnya hari ini udah cantik gitu ya. Please ya ibu-ibu kalau diterima pujian ya udah gitu ya. Thank you, jangan dibalikin lagi. Jadi baru hari ini doang cantik, kemarin enggak. Ya elah, kamu selalu cantik. Gombal. Memang cowok selalu salah Bapak Ibu. Nah tapi inilah lika-liku nikmatnya pernikahan itu ketika ada Tuhan. Mungkin kita marah tapi kita tahu ada pengampunan, kita tahu ada pengharapan. Di situ kita bangun lagi, sama-sama duduk diam, punya waktu Bapak Ibu ya. Saya harap kita masih punya waktu berdua, khususnya bagi Bapak Ibu yang sibuk dengan anak. Berikan kesempatan anak tahu, papi mami butuh waktu berdua. Hari ini papi mami pacaran, kalian tinggal di rumah. Nah gitu ya, jelas. Jangan kalau Bapak Ibu pacaran terus anak dibawa gitu ya. Udah deh, pacaran sama anak udah. Itu dalam parenting itu harus diberi waktu, disengajakan ya. Nah, gimana kalau menghadapi konflik? Tidak ada rumah tangga tanpa konflik. Kalau saudara punya rumah tangga seperti itu, wow, saya mau belajar tuh. Tapi mungkin Bapak Ibu ke rumah tangganya di surga ya. Selama di dunia masih ada konflik. Maka, nah ini saran firman Tuhan. Jangan buka pintu untuk si iblis. Maksudnya, ketika kita beda persepsi, kita bertengkar satu sama lain, menyimpan keterpahitan, hati-hati. Karena mungkin kita sedang buka pintu bagi si iblis yang ingin menghancurkan relasi hati dalam pernikahan kudus yang Tuhan kehendaki untuk kita pertahankan. Yang paling senang suruh kita pisah adalah si iblis. Maka relasi suami istri ini kenapa ya? Bapak Ibu perhatikan, ini benteng pertahanan yang sangat penting untuk menghadapi peperangan rohani di dunia. Saya nggak tahu what is the future of United States of America. Ketika banyak single parents, orang tua yang bercerai, orang yang hidup kumpul kebo, tidak mau menikah, tapi mau punya anak dan seterusnya. Saya harus katakan I don't know. Amerika Utara, Eropa, kadang-kadang saya berpikir what is the future of the nation
Karena kekuatan sebuah bangsa itu terletak pada keluarga-keluarganya. Dan itu juga pertanyaan yang sama, jangan cuma lihat bangsa orang. What is the future of Indonesia? What is the future of our church? Kalau banyak pernikahan yang sedang di ujung tanduk dan tidak diselesaikan, tidak ditolong. Maka ingat, benteng ini tidak hanya melindungi suami istri, tapi juga anak-anak dan generasi cucu cicit. Yang kadang-kadang mereka bilang, gua gak pernah minta dilahirin. Tapi akhirnya melihat papa mama yang pisah, yang akhirnya jadi masalah. Sehingga memang ini ya, ke depan saya pikir ini yang penting Bapak Ibu Saudara dan saya. Mengasihi, malam ini yang saya mau ingatkan bagi kita. Saya mau fokus ke mengampuni. Mengampuni perkataan suami, perkataan istri, mengampuni tindakan, kelakuan. Dan yang minta ampun mari jangan mengulangi. Tidak mudah. Tapi kalau Bapak Ibu mengalami pergumulan yang berat dengan pengampunan sampai depresi, sampai stres, saya pikir Bapak Ibu juga butuh konseling pernikahan. Tentu ada bagian yang Tuhan bisa berikan kita lakukan, tapi ketika itu begitu rupa sudah mengganggu kita, mungkin Bapak Ibu perlu cari konselor-konselor pernikahan. Sebagai penutup, saya ingat ayat ini. Tetapi jika kamu tidak mengampuni sesamamu, termasuk pasanganmu, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini bicara apa? Allah menghendaki kita saling mengasihi. Salah satu wujud dari kasih yang sejati adalah mengampuni. Ibaratnya, mengampuni itu ibarat seperti menulis di atas pasir hati. Yang waktu ada ombak, hilang. Dan untuk hal-hal yang negatif kita tulis di atas pasir, hal-hal yang positif kita tulis di atas batu hati. Dipahat supaya jadi sesuatu yang indah. Malam hari ini kita mau belajar mengasihi, belajar menerima, belajar setia. Tapi mungkin kita mulai dari hal-hal yang sederhana ini. Kasih itu ya kasih. Fokus kepada yang kita kasihi. Kasih itu di dalamnya ada pengorbanan, ada tindakan yang indah. Dan termasuk di dalamnya ada pengampunan. Sekarang bagian Bapak Ibu ya. Di akhir ini saya rindu kita ambil komitmen bersama. Komitmennya sederhana sekali. Coba kita duduk dekat dengan pasangan kita. Kita boleh genggam tangannya, ingat ya, pasangan kita, jangan pasangan orang ya. Jangan sampai salah ya. Kita genggam tangannya. Mungkin kita bisa ucapkan kalimat sederhana ini. Aku bersedia mendengarkan kamu, aku bersedia memaafkan kamu, aku bersedia mendoakan kamu, atau mungkin ada yang lain lagi titik-titik ya. Nanti di bagian akhir kita sebutkan sampai maut memisahkan kita. Kasih kesempatan suami ngomong, kasih kesempatan istri ngomong juga gitu ya. Nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja, mungkin mau doa sebentar baru coba kita sebut ya. Aku bersedia apa nih kalau di rumah kayaknya sibuk banget nih, kita nggak punya waktu mendengar. Aku bersedia memberi apa? Silakan nanti kita lihat sama-sama ya.